Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salim Tejo, tempat tugas SDN 02 Popayatan Timur, Kabupaten Pohuwato. Mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2024, kelas PAI K1 2.2. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Bapak Dr. Mujahid Damopoli MPD dan guru pamong Bapak Solehan MPD. Berikut hasil pre-teaching saya, materi memahami koda dan kadar. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru sayangi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pak Guru harapkan anak-anakku semua pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menerima materi dengan baik, dengan penuh semangat dalam belajar. Tentu dalam kesempatan ini Pak Guru harap anak-anakku semua sebelum berangkat sekolah sudah berpamitan kepada kedua orang tua, sehingga dalam menerima materi di sekolah itu mendapatkan keberkahan dari kedua orang tua. Baik anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, pada pertemuan kali ini semua hadir. Mudah-mudahan ke depannya tetap seperti ini. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi koda dan kadar. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, Pak Guru akan menunjuk salah satu anak-anak untuk memimpin doa. Nah, Pak Guru minta kepada Ananda Jamila bisa memimpin doa sebelum belajar. Dipersilakan. Ya, marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, Amin. Pak Guru. Ya, terima kasih Ananda Jamila sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Sama-sama Pak Guru. Nah, ya, tujuan daripada kita berdoa pada pagi hari ini supaya kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pertolongan sehingga ilmu yang kita dapatkan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, untuk itu Pak Guru akan tampilkan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Iman kepada kada dan kadar. Tentu anak-anakku pada kesempatan ini ada yang sudah tahu apa itu kada dan kadar. Ada, saya minta satu orang ada bisa mengartikan apa itu iman kepada kada dan kadar atau perbedaannya. Tahu Pak, Ya, silakan apa?
Saya tahu Pak. Silakan nih, silakan Ananda Jamila. Ya, qada adalah ketentuan Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah atau diikhtiarkan. Mungkin seperti itu, Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Guru sampaikan kepada Ibu kepada Ananda Jamila. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ananda Jamila tentang qada dan kadar. Untuk itu, kita masuk ya pada capaian pembelajaran kita pada hari ini. Itu peserta didik memahami beberapa asmaul husna, iman kepada hari akhir, dan qada dan kadar. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama dengan pendekatan problem based learning, peserta didik dapat meyakini qada dan kadar sebagai pengalaman rukun iman yang tepat. Yang kedua, dengan pendekatan problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan qada dan qadar dengan baik. Yang ketiga, dengan metode fixture and fixture, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok pada dan kadar dengan baik. Jadi anak-anak semua, setelah kita mempelajari kode dan kadar ini, kita akan membuat satu kelompok. Membuat kelompok nanti akan dibagikan. Baik anak-anakku semua, kalian tahu apa itu iman kepada kode dan kadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada kode dan kadar, ayo kita perhatikan penjelasan penjelasan berikut. Nah, di sini anak-anakku semua bisa membedakan mana antara koda dan mana yang kadar. Kira-kira Pak Guru memberikan video yang bisa anak-anakku semua lihat, dan Pak Guru minta ada salah satu atau dua orang dari kalian untuk memberikan penjelasan dari video yang Pak Guru putar. Kira-kira ada Pak Guru nanti ya setelah melihat video ini, ada salah satu yang bisa memberikan masukan, oh ini qada, ini qadar. Ya, bisa kita simak bersama. Oke. Aku Pak Guru pastikan sudah melihat video yang Pak Guru putar. Sudah, Pak. Bisa melihat? Sudah, Pak. Bisa melihat video yang Pak Guru putar? Ya, Sudah. sudah, Pak. Sudah. Apa yang Pak Guru, video apa yang Pak Guru putar tersebut? Orang meninggal, Kematian seseorang. orang Ya, mati, Pak. orang yang sedang, Ya, ya orang yang membawa orang yang membawa mayat. mayat. Keranda. Berarti Keranda. ada Keranda. orang meninggal. Meninggal. Bawa di Jenazah. keranda. Jenazah. Kira-kira ada yang tahu apakah ini contoh apa? Kada apa kadar? Ada, Pak. Ya, kada alasannya apa? Ketentuan Allah sejak zaman ajali. Iya, betul sekali. Kita beri aplaus dulu kepada Ananda Pak Muhammad Hasan. Pada kesempatan ini sudah memberikan. Ya, ada yang lain kira-kira mungkin ada yang beda dari Ananda Muhammad Hasan? Karena orang meninggal, kita tidak tahu kapan, Pak. Ada yang lain tentang video ini? Keterangan bahwa ini adalah koda karena ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Guru putar lagi video yang kedua.
Ini ada video yang kedua. Nah, Itu di rumah sakit. Aku sedih kalau lihat mama sakit. Mama berarti di rumah sakit. Oh, tapi mama itu diinfus. Aku sedih mah lihat mama diinfus. Siang, aku udah khawatir sama mama. Aku sayang mama. Yang sayang mamanya dan subscribe. ya, jadi sudah dilihat apa video yang tampil ini? Ya, Orang sudah sakit. Ya, orang yang orang yang sakit. sakit. Kalau orang yang sakit itu dia termasuk apa? Kode apa kadar? Kada. Kodar. Kode apa kadar? Kodar, Ada Kadar. Pak. Ya, Qadar, Pak. Kadar. jadi kadar. ini adalah iman kepada kadar. Karena ini orang sakit bisa kita sembuhkan lewat dibawa ke dokter. Nah, itu perbedaannya dari kedua video tersebut. Jadi anak-anakku sudah bisa membedakan ya, mana koda dan mana kadar. Nah, Ya, Pak. oke. Alhamdulillah kalau sudah bisa. Jadi selanjutnya eh, kita memahami makna iman kepada koda dan kadar. Jadi koda dan kadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan kadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian iman kepada qada dan kadar. Qada dan kadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Nah, kemudian dalil tentang iman kepada qada dan kadar ada pada surah Al-Qamar ayat 49. Coba ada yang bisa membacakan surah yang Pak Guru tampilkan ini? Coba dari perempuan dulu Pak Guru minta untuk Saya membacakan. Pak Guru. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Surah Al-Ahzab ayat 38. Saya, Pak. Silakan, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Ya, jadi ini adalah terima kasih ya kepada Ananda sudah tampil. Jadi yang tampil itu pasti ada nilai tersendiri dari Pak Guru. Nah, daripada yang lain cuma lihat-lihat ya. Jadi Ananda ke semua eh, ini kesempatan untuk Pak Guru bisa menambah nilai dari Ananda semua karena sudah tampil bisa membacakan ayat-ayat dan bisa mengertikan. Nah, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih kepada Ananda sudah membantu Pak Guru dalam menyampaikan dalil tentang iman kepada qada dan qadar.
Baik, selanjutnya kita masuk pada hubungan antara qada dan qadar. Jadi qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan dibawa kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada macam-macam takdir. Ada takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Kemudian takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, seperti yang ada di video tadi. Ada yang meninggal, ada yang sakit. Yang meninggal sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sakit itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa disembuhkan kembali. Nah, selanjutnya fungsi iman kepada qada dan qadar. Fungsi yang pertama menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Jadi anak-anakku semua, setelah mengetahui qada dan qadar ini, kita harus rasa menyerah diri itu tulus dan ikhlas apapun yang terjadi pada kita. Kita tidak diberikan uang jajan oleh orang tua atau kita dalam keadaan susah, jadi kita harus ikhlas karena susah itu bisa diubah. Oke, kemudian yang kedua mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, ada ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah, sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Ya, selanjutnya perilaku beriman kepada qadar dan qadar, melatih diri untuk pandai bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, didik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. 4, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Jadi itu semua harus kita miliki sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anakku semua, sebagai kesimpulan pada pertemuan kali ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Pak Guru minta. Ada yang bisa menyimpulkan dari pertemuan kita pada saat ini tentang qada dan qadar? Pak Guru minta kepada Ananda Nurholik bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini.
Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, sebelum Pak Guru menyimpulkan, ya Pak Guru minta salah satu di antara Anda semua untuk bisa menyimpulkan materi tentang qada dan qadar ini. Saya Pak Guru. Ya, silakan Ananda Pran. Ya, kalau mau dengar ini penjelasan dari Pak Guru dari awal sampai terakhir, kalau saya eh, bisa menyimpulkan bahwa kehidupan di dunia ini baik dan buruknya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma itu Pak Guru dari pemahaman saya yang bisa saya simpulkan. Iya, Iya, baik. baik. Bagus sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Ananda Supran Alihi. Kira-kira ada yang lain bisa menyimpulkan ya, dari pertemuan materi kita kali ini? Nah, ini saya lihat Ibu Ananda Luciana Oka, boleh bisa menyimpulkan dari materi kita? Kesimpulannya adalah qada dan qadar adalah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah dan meyakini bahwa semua yang di alam manusia adalah ujian dari Allah. Oh, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Aduh, Oke, terima kasih kepada ya sudah ada yang bisa menyimpulkan materi pada kesempatan ini. Kemudian Pak Guru, kita sama-sama simpulkan bahwa eh, meyakini qada dan qadar adalah bagian penting dari iman seseorang atau seorang muslim. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, bersabar menghadapi ujian dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Mungkin sebelum Pak Guru akhiri pertemuan pada kali ini, ada pertanyaan atau sudah memahami materi qada dan qadar pada pertemuan kali ini? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak Guru mau kasih pertanyaan ya sebelum kita eh, berakhir kegiatan ini. Oke, karena sudah tidak ada pertanyaan, Pak Guru, saya mau tanya Pak Guru. ya silakan. Tadi kan orang belajar qada dan qadar. Baru hubungannya dengan takdir itu apa Pak Guru? Ya, Kan tadi orang belajar qada dan qadar. Baru materinya ada takdir tadi. Takdir itu yang bagaimana Pak Guru? oh, iya. Jadi takdir itu anak-anak semua bagian dari qadar. Jadi kalau sesuatu yang sudah terjadi itu, nah itu dikatakan sudah takdir. Ya, itu bagian daripada qadar. Ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan takdir. Nah, seperti itu. Oke. Paham ya? ya paham. Pak Guru, paham. Oke. Jadi terakhir sebelum ini ada tugas. Ada tugas yang harus kita selesaikan karena kita sudah menyelesaikan materi tentang qada dan qadar. Pak Guru berikan 2 soal. Nah, coba kita tuliskan makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, tuliskan perbedaan antara qada dan qadar. Nah, ini merupakan asesmen formatif untuk kita pelajari hari ini. Ya.
Mungkin anak-anak semua sudah eh, bisa mengerjakan soal yang Pak Guru berikan. Silakan anak-anakku untuk bisa mengerjakan. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan dua soal. Pak Guru akan melihat sudah sampai di mana kemampuan kita dalam memahami materi kali ini. Saya Pak Guru kasih waktu 5 menit atau 3 menit untuk mengerjakan tugas. Iya, Jangan Pak. cepat-cepat, Pak Guru. Oh iya, Pak Guru lupa. eh, Sebelum mengerjakan ini, Pak Guru bagikan kelompok ya. Nah, karena kita ada 9 orang, berarti dibagi dua kelompok. Jadi ada 4 dan ada 4 ya, ada 4 orang ya, 4 bisa mengerjakan satu kelompok nomor 1, baru kelompok kedua nomor 2. Bisa ya? Dan Pak Guru minta 1 orang yang akan membacakan sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup dengan doa. Ya, nomor 1 bisa ketua kelompoknya. Siapa ketua? Oh, Ananda Muhammad Hasan, ketua kelompok 1 bisa membacakan hasil formatifnya. Kemudian kelompok kedua. Ketua kelompoknya. Siapa yang bisa? Kelompok kedua. Ibu Jamila Pak Guru. Oh, ya, Nanda Jamila. Oke, kelompok Masih 1. banyak yang lain, Pak Guru, gantian. Ya, kelompok 1 kan sudah ada laki-laki. Nah, kelompok Masih 2 banyak yang berarti lain, Pak Guru. sudah yang lain ini Pak Guru lihat ini kayak ngantuk. Jadi Pak Guru Supaya lihat supaya mereka ngantuk jangan ini supaya semuanya. mereka tidak mengantuk, Pak Guru. Ya, nanti Jadi dikerja gantian. sama-sama. Ya, Pak Guru. Sama-sama jadi Ananda Jamila yang menyampaikan ya. Oke, jadi kelompoknya. Oke, Pak Guru kasih waktu 3 menit untuk bisa menyampaikan setiap kelompok. Oke, kalau boleh ya siapa yang tercepat dia yang terbaik. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, jadi Pak Guru pantau ini ya, Pak Guru ada pantau ini per kelompok siapa yang bermain sementara mengerjakan. Jadi kurang nilainya itu kalau bermain sementara mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Siap, Pak Guru. Pak. Sudah, Pak Guru. Oke, ternyata kelompok 2 yang lebih cepat ini daripada kelompok ini laki-laki ya. Ya, Silakan, kelompok 2 bisa ya. menampilkan Nomor 2 hasil. itu tuliskan perbedaan antara kodok dan kodar. Ya, Perbedaan yang pertama adalah kodok, ketetapan Allah yang tidak dapat diubah, sedangkan kodar adalah takdir yang dapat diubah. Untuk yang kedua, kodok ditetapkan Allah sejak zaman azali, sedangkan kodar adalah ketetapan Allah yang terjadi saat ini. Contohnya, contoh kodok adalah kematian, kelahiran, kebangsaan,
warna kulit, dan lain-lain. Sedangkan qadar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluknya. Umat Islam diajarkan untuk mengimani keduanya sebagai bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diterima dengan penuh keyakinan. Begitu Pak Guru. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti di kelompok 2 ini ya sudah memahami tentang materi. Bagaimana dengan kita beri aplaus dulu untuk Ya, kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 1 bagaimana? oke, silakan. Nah, saya dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana pertanyaan, tuliskan makna iman kepada qada dan qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwa iman adalah percaya. Jadi kita harus percaya kepada ketentuan-ketentuan Allah, baik itu yang datang dari diri kita sendiri ataupun yang kita tidak sadari. Jadi barangkali itu saja Pak Guru yang bisa saya berikan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyelesaikan tugas yang Pak Guru berikan. Semuanya kayaknya baik-baik semua, bagus-bagus semua jawabannya. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain ke semua dalam belajar. Jadi dalam kesempatan ini mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Untuk itu lebih berkahnya pertemuan kita pada kali ini kita tutup dengan doa. Marilah kita sama-sama berdoa setelah belajar. Ya, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amin. Sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.